Hai, konnichiwa minasan. Kembali lagi di YouTube Kyoshitsu Channel. Hai, bersama Mira Sensei. Hari ini kita akan bahas mengenai Minano Nihongo bab 3 ya. Hai, di bab 3 ini kita akan belajar mengenai kata tunjuk. Ada koko, soko, asoko, lalu kata tunjuk kochira, sochira, achira, lalu pembahasan partikel no lagi ya minasan, lalu diakhiri dengan daftar kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke pembahasan pertama ya. Hai, kita kenalan dengan kata tunjuk lagi ya, minasan. Di bab 2 kita belajar mengenai kata tunjuk untuk benda atau barang ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai kata tunjuk tempat ya. Di sini ada koko ya. Koko artinya di sini ya, berarti di si pembicara. Koko di sini artinya, lalu soko, soko itu di situ ya, berarti di lawan bicara. Kemudian asoko ya, asoko itu di sana, jauh ya, jauh dari keduanya. Hai, kemudian ada doko. Doko itu di mana? Ini merupakan kata tanya ya, atau gimongshi dalam bahasa Jepangnya. Hai, jadi ada koko ya, soko, asoko, lalu doko. Ya, ingat sekali lagi, koko, soko, asoko, doko. Ya, di sini, di situ, di sana, dan di mana. Hai. Oke, kita lihat contohnya. Hai. Oke, contoh percakapannya ya. Ini ada toilet ya, minasan, berarti menanyakan mengenai toilet ya. Toilet itu toire ya, minasan. Toire wa doko desu ka? Ya, toire wa doko desu ka? Nah, doko itu di mana ya? Jadi artinya toilet ada di mana gitu ya. Toilet ada di mana? Gitu. Toire wa doko desu ka? Nah, dijawabnya asoko desu. Asoko desu. Kenapa asoko? Karena toiletnya jauh ya, minasan. Jauh dari keduanya. Tidak dekat si pembicara maupun lawan bicara ya. Asoko desu. Nah, kalau misalnya tempatnya itu berada di dekat si pembicara, berarti koko desu ya, atau di lawan bicara soko desu, seperti itu ya. Minasan masih ingat dengan rumus kore sore are kono sono ano kan ya. Nah, kurang lebih sama seperti itu ya untuk alurnya. Hai. Kemudian contoh kedua. Hai. Kimu-san wa doko desu ka? Ya, Kimu-san wa doko desu ka? Nah, untuk kata benda sebelum wa ini boleh tempat ya, atau orang yang ditanyakan ada di mana. Nah, boleh ya. Ini Kim-sang itu orang ya. Kim-sang wa doko desu ka? Saudara Kim ada di mana? Nah, kemudian jawabnya hai, jimusho desu. Ya, jimusho desu. Langsung aja ke tempatnya ya. Tempat si Kim berada itu di mana? Di kantor gitu ya. Jimusho desu. Hai, di sini ya. Mungkin si Kim itu yang mana ya, minasan? Yang ini kah? Yang cewek apa yang cowok ya? Pokoknya si Kim aja ya. Hai. Kemudian selanjutnya contoh ketiga. Denwa wa doko desu ka? Denwa wa doko desu ka? Nah, si pembicara itu dia nanyain mengenai denwa. Denwa itu telepon ya. Telepon ada di mana? Nah, kita lihat di sini. Ini ibaratkan lantai ya, minasan. Yang kai itu lantai. Dimulai dari Cika. Cika itu underground. Kalau misalnya kita ke mall pasti kan ada undergroundnya ya. Atau apa ya, UG gitu ya, underground. Kemudian ada juga lantai 1, ikai ya. Ikai itu lantai 1 ya. Ini ikai lantai 1, nikai lantai 2, sanggai ya lantai 3. Jadi yang kai itu merupakan lantai ya, lantai 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita lihat nih dengwanya ya, atau teleponnya. Kita lihat, oh ternyata ada di sini minasan. Berarti di Sanggai ya, Sanggai. Oke, coba jawabnya gimana? So desu ne. Hai, Sanggai desu gitu ya. Ada di lantai 3. Nah, di sini ya teleponnya. Sekali lagi, denwa wa doko desu ka? Ya, telepon ada di mana? Ya, Sanggai desu. Ya, Sanggai desu itu ada di lantai 3. Seperti itu. Nah, kembali lagi untuk
kata benda sebelum partikel wa ini, ya, ini partikel ya, minasang. Sebelum partikel wa ini, kata bendanya boleh orang, ya, tempat, maupun barang. Seperti itu ya. Nih, tadi ada toire, ya. Toilet ada di mana? Kemudian ada orang, ya. Kim sang wa, ya. Kim sang wa doko desu ka? Ya, si Kim ada di mana? Kemudian dengwa itu telepon barang ya. Nah, ini juga boleh ya. Jadi sebelum wa itu bebas. Apapun yang mau ditanyakan boleh dimasukkan. Yang penting itu kata benda ya. Kata benda wa, lalu doko desu ka itu untuk bertanya letak atau posisinya barang ada di mana. Kemudian dijawab boleh pakai koko, soko, asoko atau langsung ke tempatnya ya atau ke tempat lainnya, misalnya lantai dan sebagainya, gitu ya. Hai, seperti itu minasang. Oke, semoga dapat dipahami ya minasang. Hai, kita lanjut. Nah, kalau barusan itu koko, soko, asoko, nah sekarang itu ada kochira, sochira, achira, dochira. Ya, kalau tadi ujungnya kok, kok, nah kalau sekarang cira, 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 cira. Ya, hai. Artinya sama, minasang. Cuman bedanya kalau kochira, sochira, achira, dochira ini dia lebih sopan. Ya, minasang. Lebih sopan. Kalau koko, soko, asoko biasa. Ya, kalau kochira, sochira, achira, dochira itu sopan. Hai, kita lihat contohnya. Toire wa dochira desu ka? Nah, kalau tadi doko desu ka? Nah, kalau sekarang toire wa dochira desu ka? Toiletnya ada di sebelah mana gitu ya? Agak sopan, apa ya? Agak halus gitu ya, minasan. Kemudian dijawabnya, nah, hai, achira desu. Kalau tadi asoko desu ya. Nah, kalau sekarang achira desu di sebelah sana ya. Sama saja sebetulnya dengan asoko, cuman achira lebih sopan ya, minasan. Oke, contoh lagi. Kimu-san wa dochira desu ka? Kimu-san wa dochira desu ka? Saudara Kim ada di mana? Gitu ya. Jawabnya jimusho desu. Jimusho desu. Di kantor. Gitu ya. Sama seperti yang tadi. Oke. Kemudian contoh ketiga. Denwa wa dochira desu ka? Ya, denwa wa dochira desu ka? Sama seperti tadi ya. Denwa wa doko desu ka? Ya, cuman kalau dochira lebih sopan. Telepon ada di sebelah mana? Nah, ini yang tadi ya, ada di lantai 3. Hai, lihat. Sanggai desu. Sanggai desu ya, di lantai 3. Seperti itu ya, minasan. Jadi intinya untuk koko, soko, asoko dan kochira, sochira, achira itu artinya sama ya, minasan. Cuman bedanya kalau kochira, sochira, achira, dochira itu dia lebih sopan. Seperti itu ya. Minasan semoga lebih paham lagi ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya itu ada partikel no lagi ya. Oke, di bab-bab sebelumnya kita udah belajar mengenai partikel no ya. Cuman beda dengan partikel no di sini. Arti no di sini itu buatan ya. Biasanya kata benda satu itu merupakan negara, perusahaan, dan lain-lain yang memproduksi sebuah produk atau benda gitu ya. Kalau kita mah enak mungkin kayak made in gitu lah, minasan. Kalau di merek-merek sepatu, misalnya baju, itu kan suka ada ya di capnya itu made in gitu ya. Made in itu di sini pakainya no ya. Oke, contohnya kore wa doko no kutsu desu ka? Gitu ya. Hai, artinya ini sepatu buatan mana? Nah, doko no ya, kutsu desu ka? Sepatu ya, buatan mana gitu. Kemudian dijawabnya doitsu no kutsu desu ya. Doitsu no kutsu desu. Artinya sepatu buatan Jerman. Nah, di sini ada ya, ada Doitsu. Doitsu itu Jerman ya. Ini benderanya, kemudian bendanya atau produknya ada sepatu. Berarti Doitsu no kutsu desu ya, sepatu buatan Jerman. Gitu ya. Coba kita latihan. Hai. Nah, di sini ada France, berarti negara yang memproduksinya itu France. Kemudian di sini ada anggur ya atau wine. Kira-kira jadi apa ya? Ya, betul. Jadi France no
wine ya. Furansu no wine berarti wine atau anggur buatan Prancis. Seperti itu ya. Ingat dibalik ya minasang. Oke, coba selanjutnya. Nah, ini ada bendera Amerika, kemudian bendanya ada mobil ya. Berarti jadi apa? Ya, betul. Jadi Amerikano Jidosha. Ya, Amerikano Jidosha. Artinya mobil buatan Amerika. Seperti itu ya. Coba kita lagi ya. Oke, ini ada Igirisu ya. Igirisu itu Inggris ya. Minasang kemudian ada bendanya jam. Jam itu tokei ya. Hai. Coba jadi apa? Betul. Hai, jadi Igirisu no tokei ya. Igirisu. Jadi Igirisu no tokei ya. Artinya jam atau arloji buatan Inggris. Seperti itu. Coba masih ada? Oke, nah ini ada Indo. Indo itu India ya. Kemudian ada komputer atau komputer. Jadi gimana ya? Ya, betul. Jadi Indo no komputer ya. Indo no komputer artinya komputer buatan India. Seperti itu ya, minasan. Hai, coba satu lagi. Hai, ini ada Betonamu. Betonamu itu Vietnam ya, minasan. Kemudian ada kopi ya. Kopi itu kohi ya, berarti jadi hai, Betonamu no kohi ya atau kohi buatan Vietnam. Seperti itu ya. Jadi negara dulu atau perusahaan ya, lalu produknya apa, bendanya apa. Seperti itu ya. Jadi no di sini minasang bisa diartikan buatan atau made in ya, minasang. Made in Japan misalnya gitu ya. Atau made in Indonesia. Nah, itu pakainya partikel no gitu ya. Hai. Selanjutnya, nah, di sini ada beberapa kata tunjuk ya, minasang. Kata tunjuk dalam bahasa Jepang banyak sekali ya, minasang. Nah, kalau kita kan cukup ini, itu, di sini, di situ, di sana, udah cukup ya. Tapi kalau di Jepang itu banyak sekali ya. Contoh nih, lihat di kolom. Kita lihat kolomnya dulu ya. Ada kata tunjuk untuk penggunaannya ya. Untuk apa? Misalnya barang kah, atau barang dan orang dia pakai apa, lalu untuk tempat apa, lalu barang, tempat, arah, orang, atau ungkapan sopan itu apa. Nah, kita lihat di atas itu ada kelompok ko. Maksud ko itu gimana, Sensei? Nah, ko itu yang awalannya ko, ya kayak kore, ya kono, koko, kocira. Nah, itu kelompok ko yang artinya ini, ya. Kemudian ini benda, lalu koko di sini ya, kocira ini atau sini. Nah, ini ya. Jadi biasanya kelompok ko itu ada di dekat si pembicara, mau benda, orang, ataupun lainnya ya. Nah, kemudian ada kelompok so. So itu apa sih? Nah, yang awalan so itu kayak sore ya, itu. Sono plus benda ya, kayak kemarin. Sono ringgo ya. Apel itu ya. Kemudian ada soko yang tadi ya kita bahas untuk tempat ya nih, penggunanya untuk tempat. Soko itu situ ya. Kemudian ada socira. Socira itu juga artinya di situ cuman lebih sopan atau bisa juga untuk menunjukkan orang ya. Orang, tempat, arah juga boleh ya pakainya socira. Nanti penggunaannya di depan ada lagi ya, minasang. Nah, kemudian ada kelompok A ya. A itu yang diawali dengan A. Contohnya are ya, itu jauh ya. Jadi si kelompok A ini biasanya jauh dari si pembicara maupun lawan bicara gitu ya. Ada are itu jauh ya. Ano plus kata benda ya, kayak kemarin ano hong, ano ringgo ya. Itu benda jauh. Kemudian asoko dan acira yang sudah kita pelajari hari ini ya. Lalu ada kelompok do ya. Kalau diawali dengan do itu biasanya untuk bertanya, gimongshi atau kata tanya ya. Contoh dore ya. Dore
Jadi kata tanya dari kata tunjuk kore, sore, are itu adalah dore. Yang artinya yang mana. Untuk penggunaannya nanti di depan ya, tidak di bab ini ya, minasang. Kemudian dono ya, dono juga sama kata tanya ya, dono hong desu ka ya, dono hong desu ka. Sumimasen ini itu harusnya eh, benda mana ya, minasang, artinya sumimasen. Benda mana gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ada doko ya, doko dan docira yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, jadi kurang lebih kata tunjuk dalam bahasa Jepang itu ada kelompok koso ado ya. Disingkat jadi koso ado atau ore sore are dore ya, dan seterusnya. Minasang bisa baca di sini atau misalnya bisa dicatat ya minasang supaya lebih hafal gitu ya. Hai, kemudian di sini juga ada fungsinya ya. Kore, sore, are itu untuk apa ya? Kono, sono, ano itu untuk apa dan seterusnya ya. Hai. Saya sarankan untuk ditulis ya supaya lebih ingat ya, supaya nggak lupa gitu ya. Karena penyakit kita adalah lupa. Hai, seperti itu ya, minasan. Oke, minasan, untuk pembahasan bab 3 mo warimashita, sudah selesai ya. Hai minasan, terima kasih sudah menyimak ya. Jangan lupa di subscribe ya. Ini YouTube Kyoshitsu ya bersama Mira Sensei. Hai, sampai di sini kokomade owari ni shimashou. Otsukare sama deshita. Bye bye.